Halo semuanya, hari ini saya akan membawakan materi mengenai perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sangayu Made Harum Kartikasari, nomor absen 18, NIM 20157444119. Adapun materi yang akan saya bawakan, yang pertama, pajak penghasilan umum, yang kedua, PPh pasal 21 dan 26, yang ketiga PPh pasal 22, yang keempat PPh pasal 23, dan yang kelima ada PPh pasal 24. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pajak penghasilan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Adapun perubahan Undang-Undang PPh, yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dari PPh adalah yang pertama ada orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, yang ketiga ada badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, perseorangan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Dan yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajaknya adalah penghasilan. Pengertian penghasilan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah undian, laba usaha, bunga, dividen, dan lain-lain. Dan yang dikecualikan dari objek pajak PPh adalah yang pertama ada penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan harta hibahan, yang kedua warisan, yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yang keempat ada dividen atau laba yang diterima PT sebagai wajib pajak, dan yang kelima ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Adapun dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk badan atau BUT. Sedangkan orang pribadi dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Materi selanjutnya adalah PPh pasal 21 dan 26. Pengertian PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajaknya adalah pegawai, penerima pesangon, pensiun, THT dan JHT, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Objek pajaknya yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya dalam nama dan bentuk apapun. Adapun pemotong PPh 21, yang pertama ada pemberi kerja, yang kedua bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, BPJS tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang kelima, penyelenggara kegiatan. Adapun tarif PPh 21, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta terkena tarif sebesar 5%, kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta terkena pajak sebesar 15%, kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta terkena tarif sebesar 25%, dan di atas 500 juta terkena tarif sebesar 30%. Kemudian ada dasar pengenaan PPh 21. Penghasilan pribadi dikurangi biaya jabatan dan biaya pensiun serta PTKP. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu untuk diri wajib pajak PTKP setahun sebesar 54 juta. Untuk tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. Untuk tambahan tanggungan maksimal 3 orang terkena pajak sebesar 4.500.000. Dan untuk tambahan apabila istri bekerja sebesar 54 juta. Sifat dari PPh 21 adalah tidak final sehingga bisa dikreditkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi yang dipotong PPh 21. Kemudian ada PPh 26.
yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui Badan Usaha Tetap atau BUT di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek pajaknya yaitu segala bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain Badan Usaha Tetap atau BUT dari Indonesia. Pemotong PPh 26 yaitu yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, BPJS tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Adapun tarif dasar pengenaan sifat PPh 26. Tarif pajaknya sebesar 20%. Dasar pengenaannya menggunakan penghasilan bruto dan sifatnya final sehingga tidak dapat dikreditkan. Materi selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Adapun pemungut, objek, tarif, dan sifat dari PPh 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan DJBC atas impor barang. Tarif, impor barang tidak menggunakan API sebesar 7,5%, impor barang menggunakan API sebesar 2,5%, impor barang kedelai, gandum, tepung, terigu sebesar 0,5%, impor barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari nilai impor, bersifat tidak final. Yang kedua ada DJPB dan bendahara pemerintah atau atas pembelian barang. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian, bersifat tidak final. Kemudian ada BUMN atas pembelian barang untuk kegiatan usaha. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian, bersifat tidak final. Yang keempat ada Badan Usaha Industri Semen, Kertas Baja, Otomotif, dan Farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Tarifnya, industri semen sebesar 0,25%, industri kertas sebesar 0,1%, industri baja sebesar 0,3%, industri otomotif sebesar 0,45%, industri farmasi sebesar 0,3% dari harga jual, yang bersifat tidak final. Kemudian ada ATPM, APM, importir umum atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Tarifnya sebesar 0,45% dari harga jual, bersifat tidak final. Kemudian, produsen atau importir BBM, bahan bakar, gas, dan pelumas atas penjualannya. Tarifnya, penjualan kepada stasiun pengisian yang dibeli dari Pertamina sebesar 0,25% dan bersifat final. Penjualan kepada stasiun pengisian yang dibeli dari swasta sebesar 0,3% yang bersifat final. Penjualan bahan bakar gas 0,3% yang bersifat tidak final, dan penjualan pelumas sebesar 0,3% yang bersifat tidak final. Yang terakhir ada Badan Usaha atas pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Tarifnya sebesar 0,25% dari harga pembelian, yang bersifat tidak final. Materi selanjutnya adalah PPh pasal 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos 82 Giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Adapun pemotong PPh 23, yang pertama badan pemerintah, yang kedua badan usaha tetap atau BUT, yang ketiga perwakilan perusahaan dalam negeri, yang keempat subjek pajak dalam negeri, yang kelima penyelenggara kegiatan, yang keenam orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Adapun objek PPh 23 yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah selain yang telah dipungut PPh 21, yang kelima sewa selain sewa tanah dan bangunan, dan yang keenam ada jasa selain yang telah dipungut PPh 21. Adapun tarif dari PPh 23. Dividen tarifnya sebesar 15%, bunga tarifnya sebesar 15%,
royalti sebesar 15%, hadiah sebesar 15%, sewa sebesar 2%, dan jasa sebesar 2%. Adapun dasar pengenaan dan sifat PPh 23. Dasar pengenaannya yaitu menggunakan penghasilan bruto dan bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi yang dipotong PPh 23. Materi selanjutnya adalah PPh pasal 24. PPh 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Penggabungan penghasilannya, yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jenis pajak yang dapat dikreditkan. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Kemudian, batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga adalah jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP. Dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Adapun contoh soal dari PPh 24, yaitu PT XYZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total pajak penghasilan luar negeri yaitu 20% dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Adapun total penghasilan yang tercatat di Indonesia adalah sebesar 35 miliar. Total PPh terutang di Indonesia yaitu 25% kali 35 miliar yaitu sebesar 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2,5 miliar. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar. Sedangkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 2,5 miliar. Sehingga PPh 24 yang dijadikan kredit pajak luar negeri adalah jumlah yang lebih kecil yaitu 2 miliar. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.